anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran IPS kita di tema 7 subtema 2. Nah, pembelajaran IPS tema 7 subtema 2 ini membahas tentang peristiwa penting seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Di tema 7 subtema 2 ini nanti sekitar ada 8 peristiwa akan kita bahas bersama-sama. Kemudian di akhir pembelajaran Bu Fransi nanti akan ajak kalian untuk melihat beberapa dokumentasi terkait dengan peristiwa penting ini. Langsung saja kita pelajari. Untuk peristiwa yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kalau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, ini sering kita singkat dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, ketua BPUPKI ini adalah Rajiman Wedyo Diningrat. Tugasnya menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Jadi sebelum negara Indonesia ini merdeka, mereka membentuk yang namanya BPUPKI. Nah, ini untuk mempersiapkan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan untuk membentuk suatu negara yang merdeka. Kemudian BPUPKI ini mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Hasil sidangnya yaitu munculnya rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pembentukan PPKI. Setelah tadi ada BPUPKI, sekarang kita akan bahas tentang PPKI. PPKI ini adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, PPKI ini dibentuk untuk menggantikan BPUPKI yang telah dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi BPUPKI itu dibubarkan, kemudian setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk yang namanya PPKI. Ketuanya adalah Ir Soekarno. Lalu PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI juga memilih Ir Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi yang memilih Ir Soekarno menjadi presiden ini adalah tim PPKI. Kita lanjut ke peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini diawali dengan kota Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945. Jadi, kota Hiroshima dan Nagasaki ini ada di negara Jepang. Mereka dibom oleh sekutu pada tanggal yang sudah Bu Fransi sebutkan tadi. Nah, akibat dari pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki ini, Jepang mengalami kekalahan. Karena Jepang mengalami kekalahan, maka golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jadi pada zaman dahulu itu ada terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan muda dan juga golongan tua. Nah, golongan muda ini mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Tetapi golongan tua ini menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Jadi saling berbeda pendapat. Nah, karena ada perbedaan pendapat ini, Soekarno dan Hatta kemudian diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, jadi Rengas Dengklok itu adalah nama suatu tempat.
Tujuannya apa? Loh, kok Soekarno dan Hatta malah diculik? Tujuannya supaya Soekarno dan Hatta ini fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi tujuannya baik, hanya supaya Soekarno dan Hatta ini tidak terganggu, ya, supaya mereka lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan kemerdekaan. Kita lanjut ke peristiwa yang keempat, yaitu pembacaan teks proklamasi. Pada pembacaan teks proklamasi ini, hari Jumat pagi, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia berkumpul di rumah Soekarno untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Jadi mereka sudah berkumpul pagi-pagi ya. Lalu naskah proklamasi ini dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam pembacaan teks proklamasi. Beberapa di antaranya, yang pertama ada S. Suhut, ini mempersiapkan bambu sebagai tiang bendera. Lalu yang kedua ada Ibu Fatmawati, ini menjahit bendera merah putih. Kemudian S. Suhut dan Latif Hendraningrat ini mengibarkan bendera merah putih. Kemudian W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Kemudian ada Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi yang memberikan sambutan setelah naskah proklamasi dibacakan. Pengibaran bendera merah putih ini diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua hadirin. Tadi yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Rangkaian acara disiarkan langsung ke seluruh Nusantara melalui RRI atau Radio Republik Indonesia. Jadi ketika I.R. Soekarno membacakan teks proklamasi, itu acaranya dari awal hingga akhir ini disiarkan oleh RRI. Setelah pembacaan teks proklamasi, seorang wartawan kantor berita Domei atau sekarang disebut kantor berita Antara bernama Syahrudin menyerahkan salinan teks proklamasi kepada Kepala Pusat Jawatan Radio atau kita sebut sekarang RRI bernama Waidan B. Palenewan. Nah, berita proklamasi itu disiarkan sebanyak 3 kali berturut-turut oleh 3 penyiar. Yang pertama adalah Yusuf Rono Dipuro, yang kedua adalah Bahtiar Lubis, kemudian yang ketiga adalah Suprapto. Berita tentang kemerdekaan ini tidak hanya disebarluaskan melalui radio, tetapi juga disebarluaskan melalui surat kabar, pamflet, poster, dan juga coret-coretan di gerbong kereta api dan dinding-dinding kota. Jadi banyak cara untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ini ya. Kemudian koran pertama yang memuat berita proklamasi Indonesia adalah Harian Suara Asia di Surabaya. Kita lanjut ke peristiwa yang kelima, yaitu peristiwa 10 November 1945. Peristiwa apa ini ya? Kita langsung saja lihat ya. Jadi peristiwa 10 November ini diawali pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada tanggal itu dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Sekitar pukul 5 sore terjadi kembali pertempuran di Gedung Bank Internasio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Jadi antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya ini saling berperang ya. Kemudian yang tewas adalah Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Setelah meninggalnya A.W.S. Malabi, kemudian sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Jadi mereka takut kalau mereka akan kalah. Gubernur Jawa Timur saat itu dijabat oleh R.M. Suryo ini menolak ultimatum sekutu. Kemudian pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya bersiap menghadapi musuh.
Nah, baru pada tanggal 10 November 1945 ini meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan juga rakyat Surabaya. Jadi peristiwanya tidak langsung terjadi pada tanggal 10 November, tetapi diawali dulu tadi dari tanggal 30 Oktober. Pemimpin Barisan Banteng Bung Tomo berpidato berapi-api untuk menumbuhkan semangat rakyat Surabaya. Jadi ada pemimpinnya yang bernama Bung Tomo. Nanti Bu Fransi akan ajak kalian untuk melihat yang mana yang namanya Bung Tomo. Baik, untuk peristiwa yang keenam yaitu pertempuran Ambarawa. Apakah kalian tahu di mana Ambarawa? Betul sekali, Ambarawa ini adalah salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Pertempurannya bagaimana? Akan kita lihat bersama-sama. Terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai dengan 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Latar belakangnya kenapa sampai terjadi pertempuran Ambarawa ini karena tentara sekutu melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Jadi tentara sekutu mengingkari janji atau mengingkari perjanjian. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau sering kita sebut singkat menjadi TKR, Letnan Kolonel Isdiman ini gugur. Setelah Letnan Kolonel Isdiman ini gugur, pimpinan kemudian diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 dari Banyumas. Pasukan TAR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945 berkat taktik dari Kolonel Sudirman. Kemudian tanggal 15 Desember selalu diperingati sebagai Hari Infanteri. Di Ambarawa sendiri didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Nah, ini monumennya didirikan untuk memperingati pertempuran Ambarawa. Kita masuk ke peristiwa yang ketujuh, yaitu Bandung Lautan Api. Nah, dari nama peristiwanya saja pasti kalian sudah tahu. Peristiwa ini terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu ini mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Jadi lagi-lagi tentara sekutu ini ya yang menjajah kita. Kalau tadi di Jawa Tengah, sekarang kita ke Jawa Barat. Nah, setelah mengeluarkan ultimatum itu, maka rakyat Bandung dan tentara sekutu ini saling bertempur. Nah, hasil dari pertempuran itu Bandung Utara jatuh ke tangan sekutu. Kemudian pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Mereka berpindah ke Bandung Selatan. Mengetahui pemerintah Indonesia ini mundur ke Bandung Selatan, pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Jadi bagian utara sudah dikuasai, tentara sekutu juga ingin menguasai di bagian selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan Tentara Republik Indonesia dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Jadi supaya tidak banyak korban jiwa yang bertambah, maka pemerintah Indonesia memerintahkan untuk mengosongkan Bandung Selatan. Tetapi sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan ini dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Jadi sengaja memang dibakar oleh rakyat Indonesia sendiri supaya tidak dipakai oleh tentara sekutu. Para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Masih ingat ya taktik gerilya, yaitu berperang secara diam-diam. Kemudian dari peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, kita masuk ke peristiwa yang terakhir, yaitu proses pembentukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, proses pembentukan NKRI ini melibatkan PPKI.
kita bahas dulu tugas utama dari PPKI. Yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI yang sebelum PPKI terbentuk tadi. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Jadi yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini adalah tim PPKI. Untuk mempersiapkan kemerdekaan itu, maka PPKI ini mereka mengadakan sidang selama 3 kali. Kita akan bahas satu persatu. Sidang yang pertama adalah 18 Agustus 1945. Hasil sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dan juga memilih dan mengangkat IR Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ini hasil sidang yang pertama. Kemudian hasil sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus adalah membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, lalu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Jadi dulu hanya ada 8 provinsi. Lalu hasil sidang PPKI yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 terbentuk secara resmi. Lalu membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah, itu tadi beberapa peristiwa seputar kemerdekaan RI. Jadi kemerdekaan RI itu tidak langsung diproklamasikan, mereka harus mempersiapkannya secara matang. Baik, untuk setelah ini Bu Fransi akan ajak kalian melihat dokumentasi peristiwa penting seputar kemerdekaan. Dokumentasi yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Nah, ini masih hitam putih ya, karena masih zaman dulu. Ini suasana sidangnya BPUPKI. Jadi suasana sidangnya seperti ini. Kemudian ada pembentukan PPKI. Nah, ini juga sedang dalam sidang ya. Itu yang sedang berdiri adalah IR Soekarno ya. Bertugas sebagai ketua PPKI tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini ada golongan muda dan juga golongan tua yang tadi Bu Fransi sampaikan yang saling berbeda pendapat. Lalu ini pembacaan teks proklamasi ya, ada 4 gambar. Ini ada IR Soekarno sedang membaca teks proklamasi, kemudian ada yang sedang berdoa, lalu di sebelah kanan ini ada pengibaran bendera merah putih. Nah, kalau kalian lihat itu rakyat-rakyat Indonesia menyaksikan dari belakang ya untuk pengibaran bendera merah putih ini. Nah, untuk mengibarkan bendera merah putih ini saja ini juga harus melalui masa-masa yang sulit dulu. Tidak bisa langsung dikibarkan begitu saja. Lalu peristiwa 10 November. Nah, ini peristiwa 10 November tadi yang ada Bung Tomo, ini ada di sebelah kanan. Tadi yang Bu Fransi janjikan. Ini adalah Bung Tomo yang mengobarkan semangat rakyat Surabaya. Lalu yang selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Nah, ini monumennya. Ini monumen Palagan Ambarawa. Didirikan untuk memperingati pertempuran Ambarawa. Lalu ini ada Bandung Lautan Api yang terjadi di Bandung. Nah, ini tadi yang di gambar pojok kiri bawah, itu tadi yang Bu Fransi sampaikan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau sengaja dibakar oleh rakyat Indonesia supaya tidak dipakai oleh tentara sekutu.
Lalu didirikan juga satu monumen Bandung Lautan Api untuk memperingati peristiwa ini ya. Kemudian ini rapat atau sidang pembentukan NKRI. Baik, itu tadi yang bisa Bu Ransi sampaikan di pembelajaran IPS tema 7 subtema 2. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian belajar dari rumah ya. Terima kasih anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.